Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan saya Sulastri Samsudin. Yang kedua ada Muhammad Zaidan, yang ketiga Ramdan Agustian, keempat ada Reval Mijan Haikal, dan yang terakhir ada Haris Ismail. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pentingnya keamanan sistem operasi di era digital. Tujuannya untuk melindungi data, menjaga integrasi, dan memastikan ketersediaan sistem. Keamanan sistem operasi merupakan aspek krusial dalam menjaga integrasi, kerahasiaan, dan ketersediaan data di era digital saat ini. Sistem operasi yang aman mampu melindungi perangkat dari berbagai ancaman seperti malware atau virus, word, dan trojan, serangan jaringan, akses tidak sah, serta modifikasi atau pencurian data. Langkah awal dalam membangun keamanan sistem operasi adalah dengan rutin memperbarui sistem dan aplikasi agar celah keamanan yang ditemukan dapat segera ditutup. Yang berikut ancaman terhadap sistem operasi dan komponen keamanan sistem operasi. Yang pertama, ancaman terhadap sistem operasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, malware, virus atau virus, worm, dan trojan. Yang kedua, serangan jaringan, yaitu hacking, phishing. Yang ketiga, akses tidak sah. Dan keempat, modifikasi dan pencurian data. Komponen keamanan sistem operasi dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, autentikasi pengguna. Yang kedua, kontrol akses. Yang ketiga, enkripsi data. Dan terakhir, firewall dan antivirus. Langkah membangun keamanan sistem operasi. Perbarui sistem dan aplikasi secara rutin. Yang kedua, gunakan antivirus dan firewall yang andal. 3. Terapkan multifaktor authentication atau disingkat sebagai MFA. Yang keempat, gunakan enkripsi disk seperti BitLocker di Windows dan Lux di Linux. Yang kelima, gunakan akun non-root untuk aktivitas sehari-hari bila menggunakan Linux. Saya akan memberikan contoh keamanan yang ada di Windows dan di Linux. Yang pertama yang akan saya berikan contoh yaitu di sistem operasi Windows. Nah, untuk yang pertama itu ada keamanan yang namanya Windows Defender. Biasanya untuk aktivirus bawaan. Nah, untuk yang kedua itu ada user account control. Itu untuk membatasi hak akses. Yang ketiga ada BitLocker, itu untuk enkripsi disk. Dan yang terakhir ada Windows Firewall. Nah, biasanya digunakan untuk kontrol lalu lintas jaringan. Nah, yang kedua ada contoh keamanan yang ada di Linux. Yang pertama itu ada C-Linux dan F-Armor untuk kontrol akses ketat. Yang kedua ada Firewall if Tabless atau UFY, biasanya untuk proteksi jaringan. Yang ketiga ada enkripsi disk dengan Lux. Dan yang terakhir, hindari penggunaan akun root sehari-hari. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, terima kasih. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya adalah teknologi pendukung. Yang pertama ada multifactor authentication atau MFA. Yang kedua adalah virtual private network atau VPN untuk koneksi aman. Yang terakhir adalah secure boot untuk memastikan hanya software terpercaya berjalan saat booting. Peran pengguna. Gunakan password kuat dan unik. Waspadai phishing dan aplikasi dari sumber tidak terpercaya. Edukasi keamanan bagi pengguna.
Dan kesimpulannya adalah keamanan sistem operasi merupakan kombinasi dari teknologi yang tepat, kebijakan yang disiplin, dan kesadaran pengguna. Dengan menerapkan langkah-langkah proteksi berlapis dan edukasi yang baik, sistem operasi dapat terlindungi secara optimal dari berbagai ancaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.